Halo, perkenalkan, nama saya Ignatia Trianikolo, NIM 2103020093 dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada siang hari ini saya akan mereview buku dari Surjana Sukanto dari bab 5, Lembaga Kemasyarakatan dalam kurung lembaga sosial. Yang pertama, pengantar. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial, yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah Sozialgebilde dalam bahasa Jerman, yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan social institution tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Kita masuk dalam poin yang ke-B, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda pada yang terakhir. Umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, cara dalam kurung usage, menunjuk pada suatu perbuatan. Yang kedua, kebiasaan, folkways, adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat atau custom, adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga atau institutionalized apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Yang kedua, sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian sosial seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Agar anggota masyarakat pada norma yang berlaku, diciptakan sistem pengendalian sosial yang bersifat, yang pertama, preventif atau positif, yang kedua, represif atau negatif. Bagian yang ke-C yang membahas tentang ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu sebagai berikut. 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis.
Kita masuk dalam bagian D, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut perkembangannya. Yang kedua, dari sudut perkembangannya yaitu creative institution dan enacted institution. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Yang pertama, basic institution. Yang kedua, subsidiary institution. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat. Bagian A, approved socially sanctioned institution. Yang keempat, dari sudut penyebarannya. A, general institution. B, regulative institution. Yang kelima, dari sudut fungsinya. Yang pertama, operative institution. Yang kedua, restricted institution. Kita akan masuk dalam poin yang ke E, cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam 1. Analisis historis, yaitu untuk meneliti sejarah timbul dan berkembangnya suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. 2. Analisis komparatif, yaitu menelaah suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Baik, kita masuk di poin yang terakhir, poin F, conformity dan deviation. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity, yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota sering dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Robert K. Merton telah menelaah soal conformity dan deviation dengan menciptakan diagram Merton. Sistematika itu menggolong-golongkan tindakan-tindakan manusia, tujuannya, serta cara-cara mencapai tujuan tersebut. Baik, demikian review dari saya tentang bab 5 mengenai lembaga kemasyarakatan dalam kurung lembaga sosial. Saya ucapkan terima kasih.